Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kelanjutan daurah kita ba'dal isya ini, insyaallah taala sampai jam 8:30 ke depan, kita akan sebutkan beberapa contoh fenomena kesyirikan yang terjadi di kalangan umat Islam. Ya. Yang pertama, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, adanya bentuk pengkultusan kepada kuburan yang dianggap keramat. Ya, pengkultusan kepada kuburan-kuburan keramat. Nah, yang disangka dan diyakini bahwa dikubur di situ orang-orang saleh atau yang disebut dengan auliaullah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dalam hal ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau pernah mengingatkan bahwasanya sumber penyembahan kepada berhala tidaklah terjadi kecuali karena sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan dan penghuni kubur. Itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sumber penyembahan kepada berhala yakni kesyirikan tidaklah terjadi kecuali karena sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan dan penghuni kubur. Nah, dan fitnah kubur ini jangan dikira baru terjadi di masa-masa belakangan, tetapi di masa-masa terdahulu itu sudah terjadi kesyirikan kepada Allah dan pengagungan kepada kuburan ini. Nah, sebagaimana dahulu disebutkan ya, ketika pasukan Tatar menjajah negeri Damaskus, ya, maka kaum muslimin yang ada di sana diminta untuk beristighatsah kepada penghuni kubur. Ya, bahkan disebutkan dalam bait-bait syair, ya khaifina minat tatar ludu biqabri Abi Umar udu biqabri Abi Umar yunjikum minad darar. Mereka sampai senandungkan dalam bentuk syair, ya, wahai orang-orang yang takut kepada penjajah-penjajah Tatar, hendaknya kalian berlindung ke kuburannya Abi Umar, ya, salah seorang wali di masa itu, yang disangka wali di masa itu. Udu biqabri Abi Umar, berlindunglah kalian kepada kuburnya Abu Umar, yunjikum minad darar, niscaya itu akan menyelamatkan kalian dari segala mara bahaya. Lihat ini ya, terjadi di zaman dahulu bagaimana ya pengkultusan kepada kuburan, ya, fitnah kepada kuburan sudah terjadi. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, demikian pula fenomena ya pengkultusan kuburan di masa sekarang ini. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ahlus sunnah tidaklah mengingkari orang yang berziarah kubur. Ziarah kubur disyariatkan, tetapi sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, ada tuntunannya, ada syariatnya. Ya, yang jauh dari kesyirikan, jauh dari ucapan-ucapan batil, ya. Karena mereka tahu, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan itu, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat. Tapi Nabi juga mengingatkan, man arada
ayyazura falyazur wala taqulu hujra wala taqulu hujra. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin ziarah kubur, silahkan dia ziarah kubur, tapi ingat, jangan berkata-kata dengan perkataan yang batil. Ya, perkataan yang batil, kata para ulama, ya, bahwa semua ucapan-ucapan yang menyimpang, termasuk di dalamnya kata para ulama, ketika tatkala dia ziarah kubur justru menyeru dan berdoa kepada penghuni kubur. Ini ucapan yang sebatil-batilnya ucapan yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Makanya ketika ziarah kubur yang disyariatkan adalah mendoakan penghuni kubur, mengucapkan salam, assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun as'alullaha walakumul afiyah minal adab. Berdoa seperti itu, bukan justru berdoa kepada penghuni kubur, minta kepada penghuni kubur. Ada yang tawaf di kuburan, ya, ada yang ngalap berkah di kuburan, ada yang nyembelih kambing di kuburan, ya. Ini kebatilan yang terjadi. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ini diingatkan oleh Nabi SAW. Ya, demikian pula tidak menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan, yang mana ya dia terus melakukannya setiap tahunnya. Nah, dalam bentuk perayaan berkumpul, ya pada setiap tahunnya terus berulang. Ini sudah diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Beliau pernah menyatakan, ya, di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, la taj'alu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburku seperti hari Id. Jangan kalian jadikan seperti sebuah perayaan yang kalian peringati pada setiap tahunnya, kalian datang ke situ. Jangan, kata Nabi. Wa sallu alayya. Kalau kalian mau bersalawat kepadaku, salawat kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat kalian dimanapun kalian berada akan sampai kepadaku. Akan sampai kepadaku. Tidak harus kalian berada di depan kuburku, ya, atau ziarah ke kuburanku. Nah, tetapi dimanapun kalian berada, salawat kalian akan sampai kepadaku. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah. Kata para ulama, kalau Nabi saja melarang kuburannya dijadikan seperti hari Id, ya, apalagi kuburan-kuburan yang lain. Apalagi apa? Kuburan-kuburan yang lainnya. Tentu lebih aula untuk dilarang. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Nah, kemudian diantaranya, ya, dari penyimpangan yang terjadi, yang ini terkadang mengantarkan orang kepada bentuk ghulu dan pengkultusan kepada kuburan, ketika seseorang itu meninggikan dan membangun kuburan, mempercantik dan memperindah kuburan, ya, dicantik-cantikkan, diperindah. Naam, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ini dari bentuk ghulu kepada kuburan-kuburan itu. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya, ya, Nabi SAW mengingatkan dari apa? Meninggikan kuburan dan melarang daripada itu. Ya, disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi mengutus sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Pesannya Nabi apa? Kata Nabi SAW, la tada timthalan illa tamastah, wala qabran musyrifan illa sawaitah. Kata Nabi kepada Ali, jangan kau tinggalkan ada gambar makhluk yang bernyawa kecuali harus kau hapus. Itu pesan Nabi pertama. Pesan yang kedua, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali harus kau ratakan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya para ulama mengatakan, ya, bahkan disebutkan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwa kuburan itu tidak boleh ditinggikan. Kalau mau ditinggikan hanya satu jengkal saja. Dalam satu di madhab Al-Imam Syafi'i hanya satu hasta saja.
Hanya satu hasta segini, jarak antara jari tengah, ujung jari tengah sampai siku. Itu kalau mau ditinggikan dari permukaan tanah. Sebagian ulama ada yang mengatakan sejengkal saja. Nah, taruhlah yang paling tingginya kita ambil, berarti cuma satu hasta. Jangan ditinggikan kuburan melebihi daripada itu. Nah, itu dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ulama besar dari madhab Asy-Syafi'i. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, ini diantara perkara-perkara yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi ketika seseorang berlebih-lebihan gulu kepada kuburan-kuburan orang saleh. Nah, apalagi sampai beribadah di kuburan. Ya, ada yang i'tikaf di kuburan, ya, ada yang melakukan sholat di kuburan, ada yang tawaf di kuburan. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nabi melarang hal yang demikian. Kata Nabi SAW dalam sabda beliau yang 5 hari setelahnya beliau wafat. Artinya ini adalah pesan-pesan terakhirnya Nabi. Nabi bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Apa maksudnya menjadikan kuburan sebagai masjid? Ada 3 penafsiran para ulama. Yang pertama, sholat di atas kuburan. Makanya tidak boleh sholat di atas kuburan. Kalau ada masjid yang di situ ada kuburannya, tidak boleh kita sholat di situ. Demikian pula yang kedua, sholat menghadap kuburan, tidak diperbolehkan. Nah, dan yang ketiga, membangun masjid di atas kubur dan sholat di atasnya. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Demikian pula ya, dari pendapat yang kuat dari kalangan para ulama, meskipun ada khilaf, ya, membaca Al-Qur'an di kuburan pun dari perbuatan yang tidak disyariatkan. Kenapa ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum? Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kata baginda Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di rumah tersebut surat Al-Baqarah. Perhatikan pesannya Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Lalu Nabi sebutkan tentang bacaan Quran. Kenapa? Karena orang membaca Quran itu di masjid, dan jadikan bacaan Quran di rumah-rumah kita, bukan malah menjadikan ya kuburan itu seperti masjid-masjid. Ya, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan dilarang oleh Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, di mana kalian tidak pernah baca Quran di situ, seperti kuburan. Ini kan isyarat dari Nabi SAW bahwa tidak membaca Quran di kubur. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Apalagi kalau sampai ngalap berkah di kuburan. Ini dilarang oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Yang melarangnya ulama besar dari madhab Syafi'i. Kita akan bawakan ucapan ulama besar dari madhab Syafi'i, seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam An-Nawawi, man khatara bibalihi annal mashabil yadi wa nahwi ablagu fil barakah fahuwa min jahalatih wa ghaflatih, lianna al barakata innama hiya fima wafaqa syara' wa kaifa yanbaghi wa kaifa yabtagil fadla fi mukhalafati sawab. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, barang siapa yang terbersit dalam hatinya bahwa mengusap itu di kuburan dengan tangannya, ya, itu lebih mendatangkan berkah, maka ini kata Imam Nawawi menunjukkan kejahilannya dan kelalaiannya. Siapa yang bilang? Imam Nawawi rahimahullah. Kenapa? Karena keberkahan hanyalah sesuai dengan syariat. Bagaimana mungkin orang bisa mencari keutamaan, keberkahan, sementara dia menyelisih kebenaran? Ya, ini kata Imam An-Nawawi. Ya, satu lagi,
ulama yang tentu dikenal di madhab Syafi'i, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali pernah berkata, ya, kata beliau, fa innal massa wat taqbila lil masyahid adatul yahudi wan nasara. Ini yang bilang ini Imam Ghazali, bukan saya. Ya, kata beliau bahwa mengusap-ngusap dan menciumi kuburan ini merupakan bukan adatnya kaum muslimin, tapi Yahud wan Nasara. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya diperingatkan dari hal ini. Silahkan ziarah kubur, tidak dilarang ziarah kubur, tapi ziarah kubur sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, tanpa mengkhususkan perjalanan safar untuk ziarah kubur. Karena Nabi melarang mengkhususkan perjalanan safar kecuali pada 3 masjid saja. Kalau dalam rangka ibadah, ya. Kalau dalam rangka ibadah, kata Nabi, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kalian mengkhususkan perjalanan dengan niat ibadah kecuali pada 3 masjid saja. Masjidil Haram, wa Masjidil Hada, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Nah, ini ikhwani fiddin. Adapun kalau dia mengkhususkan perjalanan ziarah kubur, ya, dia safar ke sana, maka ini melanggar hadis ini. Kata Nabi, jangan mengkhususkan perjalanan safar untuk ibadah kecuali hanya pada 3 masjid itu saja. Ini hal yang pertama ikhwani fiddin, fenomena kejadian-kejadian yang bisa mengarah kepada kesyirikan dan kesyirikan, ya, terkait dengan kuburan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan sihir dan perdukunan. Ini juga fenomena kesyirikan yang terjadi bahkan pada kalangan umat Islam. Tidak jarang ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, seseorang yang mengaku Islam, ya, bahkan terkadang mengaku sebagai orang yang berpendidikan, tetapi ya tetap masih mempercayai dukun, paranormal, ya, tukang sihir. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meluluskan hajat-hajat dan keperluannya. Ya, tidak sedikit. Nah, ada pejabat yang ingin, ya, dilanggengkan kedudukannya, ya, dengan jabatannya. Oh, dia kadang datang kepada dukun. Sebagian mereka. Ya, ada tokoh politik yang ingin, ya, kursinya tetap bertahan, ya, maka dia datang ke dukun. Sebagiannya, ya, tidak semuanya. Ya, untuk apa? Agar mereka tetap bisa duduk di kursi itu. Nah, ada sebagian, ya, atasan, bos yang ingin disegani, dianggap berwibawa oleh bawahannya, dia datang kepada dukun. Ya. Ada orang karyawan yang ingin naik pangkatnya, jabatannya, datang lagi ke dukun. Ada pedagang supaya dagangannya laris manis, lancar rezekinya, datang ke dukun. Ya. Minta penglaris, minta ini dan itu. Nah, demikian pula pengusaha, ya, karena dia tidak mau ada saingan, ya, dan dia benci dengan saingannya, akhirnya datang ke dukun supaya diguna-gunai saingannya tersebut. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ada orang yang karena ingin memikat seorang wanita, karena dia jatuh cinta kepada wanita tersebut, dia datang kepada dukun, ya, supaya dapat ilmu pelet. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ada juga seorang istri, supaya suaminya tidak melirik kepada perempuan yang lain, maka dia datang ke dukun. Ya, dia guna-gunai suaminya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah. Ya, ini fenomena jangan dikira tidak ada. Ada yang melakukan yang seperti ini di zaman modern ini. Nah, padahal Rasulullah dengan tegas mengatakan terkait dengan perdukunan, jangankan si dukunnya, orang yang datang ke dukun, bukan dukun dia, tapi dia datang ke dukun. Kata baginda Nabi SAW, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang datang ke dukun lalu bertanya kepada dukun tentang sesuatu, salatnya tidak diterima 40 malam. Ya, itu kalau tanya. Kalau dia benarkan, maka kata Nabi, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu
faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun, paranormal, orang yang mengaku tahu tempat di mana barang-barang hilang, dia benarkan dukun tersebut, dia benarkan, maka dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, tidak jarang ada orang ketika misalnya barangnya hilang, ya, dicuri oleh orang, ya, atau kecurian atau apalah, ya, kemudian apa namanya, dia datang ke dukun minta dilihatkan siapa yang mengambil itu, ya. Dukunnya pun berlagak, oh yang mengambil ini orang-orang yang dekat denganmu saja. Akhirnya dia adu domba itu keluarga orang. Ini ulahnya dukun. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ini ada di zaman kita orang-orang yang seperti ini, ya, masih percaya sama dukun, ya, masih apa namanya, ya, yakin dengan ucapan-ucapan dukun, ya, padahal apa, dukun ini pendusta semuanya. Nah, dan tidak jarang, ya, mereka apa namanya melakukan praktek-praktek kejahatan dalam perdukunan mereka. Ada yang mencabuli anaknya orang, ya, ikhwani fiddin, ada yang apa namanya merampok barangnya orang, hartanya orang, dirampoknya. Ada yang sampai dibunuh, ya, orang-orangnya, ikhwani fiddin. Nah, tapi orang-orang tetap aja percaya sama dukun, ya. Ada orang apa namanya, ya, mengaku bisa menggandakan uang, ya. Coba, terkadang di berita-berita itu masih ada juga orang yang percaya, ya, supaya uangnya digandakan, ya, nanti keluar apa namanya di tempat-tempat yang gaib, namanya uang gaib, ya. Coba, dukunnya minta mahar sekian juta rupiah, nanti akan keluar uang gaib. Nah, dan masih ada orang yang percaya dengan hal-hal yang demikian. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Padahal jelas dukun ini mereka mengaku tahu perkara gaib, ya, dan orang yang mengaku tahu perkara gaib lancang kepada Allah dan dia kafir kepada Allah, karena yang tahu perkara gaib cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci yang gaib tidak ada yang tahu kecuali hanya dia sendiri, hanya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Alimul ghaibi, dia yang tahu perkara gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dia tidak menampakkan yang gaib itu kepada seorang pun, illa man irtada min rasul, kecuali siapa yang Allah ridhai dari kalangan rasulnya, ya. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan perkara gaib pada rasul, ya, cuman mereka tahu setelah diberitahu oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul pun tidak tahu perkara gaib. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Tapi sebagian orang, ya, ada yang saking gulunya kepada gurunya, ya, kepada orang yang dianggap wali, oh guru saya tahu perkara gaib. Bagaimana? Nabi saja tidak tahu perkara gaib, ya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah. Dan Allah dengan tegas mengatakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tak ada satupun baik yang di langit maupun di bumi. Yang di langit siapa? Malaikat. Malaikat pun tak tahu perkara gaib. Meskipun mereka makhluk gaib bagi kita, tapi mereka tidak tahu perkara gaib. Itu malaikat. Demikian pula makhluk yang ada di bumi. Siapa makhluk di bumi? Kita manusia dan jin. Jin tidak tahu perkara gaib. Nah, ini tegas Allah katakan ini. Tak ada yang tahu perkara gaib kecuali siapa? Allah. Karena ilmu gaib itu ilmu khusus milik Allah. Kapan ada yang mengaku tahu perkara gaib selain Allah? Nah, ini orang-orang, ya, dukun, ya, yang mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, ya, hukum Islam kepada para dukun, ya, orang-orang yang melakukan sihir, ya, mereka sudah murtad dari agama, mereka kafir. Bahkan dalam Islam, ya, ada tindakan tegas kepada mereka. Dalam Islam orang-orang seperti dukun, ya, seperti tukang sihir ini dibunuh dalam Islam. Ya, tentu yang melakukannya adalah penguasa kaum muslimin. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, ini terkait dengan apa? Sihir dan perdukunan. Ya, tidak sedikit dari kaum muslimin yang terjerumus ke dalamnya. Ya. Kemudian ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya, terkait dengan apa namanya? Mengambil berkah-berkah dari sesuatu yang salah dan keliru.
Nah, dianggap sebagai keberkahan, ya. Karena ini seorang yang alim, seorang yang berilmu, keturunan Nabi, ya. Seorang kiai, seorang ustadz, ya. Seorang yang punya karamat, ya. Akhirnya ngambil berkah dari situ. Ya. Ada yang mengambil berkah dari ludahnya, ya. Ada yang mengambil berkah dari tangannya, dicelupkannya aja tangannya di aqua, langsung jadi air berkah. Nah, coba ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Mengambil berkah dari hal-hal yang tidak ada dalilnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal yang demikian. Ya. Mengambil keberkahan. Makanya dulu para sahabat, ya, mereka mengambil keberkahan pada tubuhnya Nabi, ya. Itu memang benar. Karena Nabi tubuhnya berkah. Tetapi setelah Nabi wafat, tidak ada satupun yang ngalap berkah kepada tubuhnya Abu Bakar, atau Umar, atau Utsman, atau Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Pahamnya mereka bahwa pada mereka, tubuh mereka tidak ada keberkahan. Yang ada keberkahan itu pada tubuhnya Nabi saja. Dan Nabi sudah wafat. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Nah, karena kelirunya hal-hal yang seperti ini, terkadang ya sebagian orang ngambil berkah-berkah pada sesuatu yang tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Bahkan wal iyadu billah, di zaman kita ini sekarang ini, ya ada orang-orang yang mengambil berkah kepada hewan-hewan keramat, ya, kotorannya diambil sebagai keberkahan. Coba. Ya, kotorannya diambil sebagai sebagai keberkahan. Nah, ini mengambil berkah yang keliru. Dalam agama kita, keberkahan itu ada memang. Ya, ngalap berkah itu ada yang disyariatkan. Rasul mengatakan al-barakatu minallah. Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa mengambil Quran dari bacaan ayat-ayat Quran. Kita mengambil berkah dari bulan Ramadan. Kita mengambil berkah dari air Zam-Zam. Ya. Air Zam-Zam bisa kita ambil berkah. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, tapi mengambil berkah dari sesuatu yang tidak ada dalilnya, ngambil berkah dari kuburan kiai, kuburan ini, kuburan yang dianggap wali, tidak ada keberkahannya. Diingkari oleh para ulama, bahkan tidak sedikit dari para ulama madhab Syafi'i yang mengingkari hal tersebut. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, sesuatu yang jelas-jelas ya ada kebaikannya, ya, itu pun para ulama, bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka berhati-hati darinya. Ya, mungkin kita masih ingat bagaimana ya sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad. Padahal Hajar Aswad itu batu dari surga dalam hadis. Tapi ketika Umar mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Inni la a'lamu annaka hajar. Wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu itu cuma sebongkah batu. La tadur wa la tanfa. Kau tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan pernah menciummu. Padahal itu Hajar Aswad, ya, yang kita tahu memang Hajar Aswad batu yang disyariatkan dicium ketika orang tawaf di Ka'bah. Ya, tapi bersamaan dengan itu Umar berkata begitu. Ini sebagai pelajaran. Apalagi selain itu. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Dahulu, ya, sahabat Nabi SAW Abdullah bin Zubair, ketika ada orang yang tawaf di Ka'bah kemudian melewati makam Ibrahim, mereka mengusap-ngusap di makam Ibrahim itu. Dan itu sampai sekarang kalau kita lihat sebagian orang-orang jahil terkadang, ya, ketika tawaf mengusap-ngusap di makam Ibrahim. Padahal itu diingkari oleh sahabat Abdullah bin Zubair ketika melihat ada orang yang mengusap makam Ibrahim, ya, maka beliau melarangnya dengan tegas dengan mengatakan, sungguh kalian tidak diperintahkan untuk mengusap di makam Ibrahim, kalian hanya diperintahkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Itu syariatnya.
Nah ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Padahal jelas-jelas ya, makam Ibrahim itu memang dari tempat-tempat yang menjadi ya syariat Rasulullah SAW untuk kita sholat di belakangnya. Itu pun tidak boleh mengusap-ngusap di situ. Nah ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Apalagi selain itu. Iya, apalagi apa? Apalagi selain itu. Nah ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Makanya ini kita peringatkan kepada orang-orang yang misalnya datang ziarah kubur, cium-cium nisan kuburan, ngusap-ngusap di situ. Ini dari hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Pelajaran juga yang disebutkan oleh para ulama dahulu ya, dahulu ikhwani fiddin a'azani Allah, ada pohon ya yang disebut dengan syajaratu ridwan. Inilah tempat yang dahulu Nabi bersama 1.500 orang sahabat berbaiat di situ. Dalam baiat peristiwa yang bersejarah yang dikenal dengan baiatul ridwan. 1.500 orang sahabat berbaiat dengan Nabi di situ pada tahun 6 Hijriah. Ya, dan Nabi menjamin orang yang membaiatku dalam baiatul ridwan akan masuk surga. Dan 1.500 orang sahabat berbaiat dengan Nabi ketika itu. Di masa Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin, ya, disampaikan kepada Umar, orang-orang pada datang ke syajaratu ridwan, pohon ridwan itu. Nah, maka ikhwani fiddin a'azani Allah, orang datang ke situ bukan mau menyembah pohon waktu itu, bukan mau beribadah di pohon itu, tidak, tapi cuman melihat, oh ini dulu ya Nabi dulu berbaiat di sini. Tapi Umar radhiyallahu anhu lihat orang yang bertauhid, melihat ini gejala-gejala tidak baik ini. Nah, maka akhirnya beliau perintahkan ya kepada orang-orangnya beliau untuk menebang pohon itu. Makanya tidak ada sekarang. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Kekhawatiran beliau. Padahal itu di mana? Padahal itu di Arab. Ya. Ikhwani fiddin a'azani Allah. Kira-kira bagaimana kalau ada di Indonesia? Nah, apa yang terjadi kira-kira? Nah, ini ikhwani fiddin. Nah, makanya ya hal-hal yang semacam ini diingatkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Nah, berdoa ya kepada selain Allah ini dari perkara-perkara yang pada masa ini ada orang-orang subhanallah dari kalangan orang-orang kita berdoa ya jelas-jelas meminta beristighatsah kepada wali dari wali-wali Allah. Meminta langsung kepadanya. Nah, bahkan disenandungkan ya, disebut namanya. Nah, iqdi hajatina katanya. Tunaikan hajat-hajat kami. Itu kan meminta sudah. Dan hukumnya syirik akbar. Syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa? Doa itu ibadah. Kata Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kapan dia palingkan kepada selain Allah, ini syirik akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Tapi sebagian orang terkadang di masa ini ya membuat syubhat-syubhat. Oh itu maksudnya kita ya bukan berdoa kepada itu, tetapi kita hanya menjadikan dia perantara ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan apa? Kita jawab apa? Itulah ibadahnya orang musyrikin di zaman dulu. Bagaimana ibadahnya orang musyrikin di zaman dulu? Allah terangkan dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma na'buduhum." Allah Subhanahu wa taala sebutkan, menghikayatkan ucapannya orang musyrikin. "Ma na'buduhum." Kami tidak menyembah berhala-berhala kami itu illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami jadikan itu sebagai perantara supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu tujuan mereka. Jadi memang sudah menjadikan perantara itu sudah ada. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Kemudian dari fenomena kesyirikan yang terjadi terkadang di tengah masyarakat Islam itu sendiri, ya, penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, berkorban untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Pernah terjadi di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika Mesir berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Ketika itu gubernurnya adalah Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Pada waktu itu kita kenal di Mesir ada yang namanya Sungai Nil. Sungai Nil mulai kering ketika itu.
Maka orang-orang pun datang kepada Amr bin Al-As, mengatakan, wahai Amr, ya, sungai Nil kering, bagaimana kehidupan kita selanjutnya nanti? Dulu orang-orang tua kami dulu, kata mereka, kalau sungai Nil kering, ini pertanda dia minta korban. Lah terus bagaimana caranya? Kita ambil gadis-gadis perawan, lalu kita lemparkan dia ke tengah sungai Nil untuk jadi tumbal. Ya, lakukan itu wahai Amr, kata penduduk Mesir ketika itu. Nah, Amr bin Al-As orang yang bertauhid, tahu itu. Ya, itu kesyirikan, itu tidak boleh. Maka ya, beliau melarang orang-orang untuk melakukan tersebut. Ya. Namun pada akhirnya ya, orang-orang pun semakin kesulitan. Sungai Nil betul-betul kering. Akhirnya datang lagi kepada Amr bin Al-As, sampai beliau pun kirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab pun membalas suratnya, ya, suratnya Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, dan beliau di situ memuji Amr bin Al-As, ya, bahwasanya benar apa yang kau sudah lakukan itu, ya, bahwa permintaan itu adalah permintaan kesyirikan, tidak boleh, ya, apalagi manusia yang dikorbankan, ya, apalagi manusia yang dikorbankan. Nah, maka beliau pun tulis surat kepada Amr. Umar katakan, ini suratku ini nanti lemparkan ke sungai Nil. Isi suratnya Umar di situ, beliau menyatakan bahwa wahai sungai Nil, ya, andaikan kamu itu, ya, berjalan mengalir bukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kami tidak butuh denganmu. Kami tidak butuh denganmu. Kalau kau memang bisa mengalir dengan sendiri, kata Umar. Tapi kalau kau mengalir dengan izin Allah, maka kami berdoa kepada Allah supaya membuatmu mengalir lagi. Maka dilemparkan suratnya Umar itu ke sungai Nil, ya. Tidak beberapa lama setelah itu sungai Nil pun mengalir. Nah, dan itu kata para ulama salah satu karomahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Lihat bagaimana Umar membuktikan, ya, bahwasanya kesyirikan itu, ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu batil. Nah, dan umat Islam tidak butuh kesyirikan itu. Tidak butuh kesyirikan. Dilawan dengan tauhid. Dilawan dengan apa? Dengan tauhid. Nah, dan itu ditunjukkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, tapi apa yang terjadi? Pengorbanan minta tumbal seperti itu terus berjalan. Ya. Kalau misalnya tidak bisa dahulu sebagian orang pakai manusia untuk sebagai tumbal, sebagai kurban, nah sekarang ini orang pakai hewan. Ya, ada yang menyembelih sapi, kemudian kepalanya ditanam di situ. Ya, ada yang menyembelih kambing. Ya, ada yang subhanallah. Ikhwani fiddin a'azani Allah. Ini kesyirikan kepada Allah. Itulah asal muasal kesyirikan orang pada akhirnya, ya, memberikan apa yang mereka bahasakan dengan sedekah laut. Nah, sedekah laut, ya, maksudnya apa sedekah laut? Membuat sesajen berupa makanan, ada kepala kerbau, kepala kambing, kepala sapi, nanti dihanyutkan, ya, supaya penguasa laut ini tidak marah sama kita. Subhanallah, ya, justru membuat semakin Allah Subhanahu wa taala semakin murka kepada perbuatan seperti itu. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, makanya berkorban, menyembelih untuk selain Allah dilaknat oleh Nabi. Kata Nabi SAW, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat pelakunya. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini dari bentuk-bentuk fenomena kesyirikan yang terkadang terjadi di tengah masyarakat kita. Kemudian apa lagi? Jimat, ikhwani fiddin. Tidak sedikit juga sebagian orang yang mengaku Islam tapi masih percaya dengan jimat-jimat. Ini jimat supaya kebal. Ini jimat, ya, untuk menghindar dari mara bahaya. Ya. Bahkan jimat-jimat, ya, pada masa sekarang ini, ya, jimat-jimat yang ditemukan itu terkadang menipu orang. Kenapa? Jimat-jimatnya ditulis dalam bahasa Arab. Ya, terkadang ada tulisan-tulisan bahasa Arab tidak jelas. Sebagian orang awam yang tidak mengerti, oh ini kan tulisan Arab ini. Oh, ini mungkin ayat Quran juga ini. Nah, akhirnya dia pasang itu. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ada dulu buku, ya,
Judulnya Al-Mujarabat dulu, nggak tahu sekarang masih ada enggak buku itu. Itu buku mengajarkan jimat. Ya. Katanya kalau mau supaya rumahmu selamat dari mara bahaya, ya, anti maling, ya, supaya tidak kebakaran, maka taruh di di lawang pintu itu, ya, tulisan Arab itu, tulisan jimat itu. Itu bisa mencegah dari kebakaran dan mencegah dari maling. Nah, mencegah dari maling. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ada orang melakukan itu. Ya, dia taruh di situ jimat anti maling, besoknya kemalingan. Ya. Besoknya apa? Justru dia kemalingan. Nah, ini ikhwani fiddin, Allah ingin beri pelajaran pada sebagian orang, ya, yang berbuat hal-hal yang, ya, tidak ada tuntunannya, apalagi kesyirikan, ya, memakai jimat-jimat, ya, ini kesyirikan. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Rasulullah pernah bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia berbuat syirik. Nabi pernah melihat ada sahabat yang pakai gelang kuningan. Kata Nabi, "Mahadi." Apa gelang apa ini? Kata sahabat itu, "Minal wahiyah." Ini untuk tolak bala ya Rasulullah. Kalau ada penyakit bisa tertolak dengan gelang ini. Kata sahabat ini. Kata Nabi, "Inziha." Lepaskan gelang itu. Fa innaha la taziduka illa wahna. Karena gelang itu tidak akan menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Fa in mutta wa hiya alaika ma'aflah ta'abada. Kalau kau masih pakai itu gelang, ya, sampai kau mati, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang, ya, memakaikan jimat pada anaknya. Ya, terkadang ditaruhnya di ikat pinggang, ya, tali-tali hitam. Katanya apa? Supaya menolak penyakit. Nah, ternyata anaknya sakit juga. Ya, tidak ada kebal-kebalnya. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini fenomena kesyirikan. Di antaranya juga secara ringkas, ya, terkait dengan tatayur. Ya, ini fenomena kesyirikan terjadi di tengah masyarakat kita. Anggapan sial terhadap sesuatu yang dilihat, didengar atau yang diketahui. Yang dilihat seperti mereka anti dengan angka 13. Tidak mau kalau angka 13, ya, angka sial. Ya, makanya mereka tidak mau itu. Bahkan pada sebagian tempat, di sebagian hotel bahkan, ya, itu tidak ada lantai 13. Jadi bagaimana? Jadi dia tulis, ya, lantai 12A, lantai 12B, baru lantai 14. Kenapa tidak ada lantai 13? Angka sial. Nah, dihubungkan dengan kekeramatan lagi. Subhanallah. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya ada kisah orang mau beli rumah, cocok sudah dengan rumahnya, tapi pas dia lihat nomor rumahnya angka 13, tidak jadi beli rumah, angka sial katanya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ada juga rumah tusuk sate. Ya, rumah apa? Tusuk sate. Tahu rumah tusuk sate? Nah, rumah sial katanya. Ya. Ya, kalau maksudnya bahwa rumah ini sering terjadi kecelakaan di situ, mungkin karena orang mungkin yang seperti itu bisa kita terima, ya kan. Tapi kalau dihubungkan ini kesialan, ya, ada keyakinan di situ. Nah, ini yang bermasalah dalam akidah. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Tatayur, sesuatu yang didengar, burung gagak, ya, toke. Ketika dengar suara toke, sial ini. Ada ini nih. Nah, ini ikhwani fiddin, banyak tatayur yang terjadi, beranggapan sial, ya. Ini dari perkara-perkara yang kita ingatkan dari fenomena kesyirikan yang terjadi di zaman kita. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, demikian yang bisa kita paparkan dalam daurah kita kali ini. Afwan, kelebihan 8 menit, ya, dari waktu yang tadi kita janjikan sampai jam 8.30. Naam, kita meringkas apa yang kita bahas, ya, walaupun tentu masih banyak perkara-perkara dari kemusyrikan yang terjadi. Namun apa yang kita sampaikan pada pertemuan ini mudah-mudahan, ya, bisa menjadi tanbih, bisa menjadi pengingat untuk yang lainnya, ya, dari pembahasan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari perkara yang wajib untuk kita waspadai. Wajib kita memperingatkan diri kita, keluarga kita,
orang-orang terdekat dengan kita. Nah, kita ingatkan karena syirik ini dari perkara dosa yang Allah Subhanahu wa taala bisa murka kepadanya dan orang tersebut tidak akan diampuni kalau memang dia terus melakukannya, apalagi tidak bertaubat kepada Allah dari kesyirikan itu. Nah, demikian jazakumullahu khairan atas perhatian dari ikhwah dan akhwat semuanya ya, bersabar mengikuti daurah kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga semua yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan daurah kita pada malam hari ini, daurah kita yang ke-9 ya, semoga diberikan pahala, semoga mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita tutup daurah kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.